Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih sudah mau mampir ke channel aku. Sudah nggak usah berlama-lama intronya. Aku mau bahas satu kasus yang pernah terjadi di Singapura guys. Lagi-lagi Singapura ya guys. Ini terjadi sama teman kita yang bernama Daryati, pekerja TKW Singapura asal Lampung guys. Dia itu nekat menghujamkan pisau ke majikannya hingga hampir 100 kali. Emangnya ada apa sih yang terjadi? Terus apa alasannya Daryati hingga dia nekat menghujam pisau ke majikannya? Terus motifnya juga apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelumnya guys, support dulu channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Dan jika sudah, yuk kita bahas. Check it out. Sao Kim Chu yaitu wanita parubaya yang berusia 59 tahun dan suami daripada Nyonya So ialah Ong Tiam Sun. Lebih muda 2 tahun daripada Nyonya So itu sendiri, yaitu 57 tahun. Ong Tiam Sun, suami dari Nyonya So ini adalah seorang direktur dari 3 perusahaan besar teknik di Singapura. Sepasang suami istri ini menempati rumah mewah berlantai 3 di Teluk Kurau, Singapura. Menyadari kalau usia tidak muda lagi, Nyonya So memutuskan untuk memperkerjakan seorang helper dari Indonesia bernama Don Hayati. Dia memperkerjakan Don Hayati untuk membantunya seperti melakukan aktivitas rumah tangga seperti ngepel, nyapu, masak, dan lain sebagainya. Di rumah mewah yang berlantai 3 ini ya guys, Nyonya So dan Pak Ong ini juga tinggal bersama 2 anak laki-laki, 2 mantu perempuan, dan 2 cucu. Nah, dirasa satu helper itu tidak bisa mencakup semua kegiatan atau tidak bisa membackup semua kegiatan di rumah guys. Nyonya So dibantu oleh menantunya memutuskan untuk mengambil satu helper lagi untuk membantu Don Hayati mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Setelah Nyonya So bersama menantunya mendatangi agensi penyalur tenaga kerja, tak lama kemudian Nyonya So mendapatkan satu helper lagi berasal dari Indonesia ya guys, yang bernama Daryati. Kok sama Don Hayati sama Daryati? Untuk mempermudah kisah ini ya guys, seperti biasa Don Hayati saya sebut Don, Daryati tetap Daryati, oke? Singkat cerita, pada tanggal 7 Juni 2016 pada pukul 8 malam waktu Singapura ya guys, tiba-tiba itu Daryati yang tak lain adalah helper baru yang aku sebutin tadi itu datang ke kamar Nyonya So dengan alasan ingin menaruh pakaian yang sudah disetrika ke lemarinya Nyonya So. Waktu itu Nyonya So itu lagi bersantai ria di ranjang kamarnya ya guys. Tiba-tiba guys, dengan spontan ya, Daryati itu mengambil pisau yang ada di lipatan bajunya itu sambil mengarahkan ke Nyonya So dengan berkata begini, "Mem, kembalikan pasporku." Melihat Daryati memegang pisau yang mengarahkan ke arah Nyonya So, tiba-tiba secara spontan Nyonya So itu berteriak guys. Dia itu kaget dengan apa yang dilakukan Daryati kepadanya. Dia itu berteriak kencang. Terus Daryati itu juga kaget guys. Dia tidak mau perbuatannya itu diketahui oleh orang rumah. Lalu dia menyeret Nyonya So ke kamar mandi dan mengunci pintu, lalu dengan membabi buta ya guys, ngujam pisau sebanyak 94 kali ya guys. Waktu itu Daryati itu kesetanan, saking kagetnya Daryati itu menghujam sampai tidak tahu berapa kali dia melakukan perbuatan jahanam seperti itu. Suara Nyonya So itu sangat kencang guys, sampai terdengar hingga ke lantai bawah, hingga Pak Ong, suami dari Nyonya So itu kaget mendengar istrinya berteriak. Dengan segera Pak Ong itu lari ke arah sumber suara yang tak lain adalah berasal dari ruang pribadinya atau kamar pribadinya Pak Ong, beserta di belakangnya itu barengan sama Don juga ikut lari guys. Sesudah Pak Ong itu nyampe di kamar pribadinya itu, dia masih mencari sumber suara yang ternyata lebih tepatnya itu di kamar mandi kamarnya Pak Ong ya. Pak Ong itu sambil gegedor pintu kamar mandi ya, tidak dibuka guys, tapi masih tetap
dengar cerita Nyonya So, tapi perlahan-lahan itu semakin lemah. Pak Ong itu tetap aja guys menggedor-gedor, buka seperti itu guys. Tapi sesudah Pak Ong itu belum selesai menggedor-gedor, itu Daryati dari dalam kamar mandi dibuka pintu juga secara membabi buta menghujam Pak Ong. Tapi Pak Ong tidak tinggal diam guys. Pak Ong juga ikut bergelut, berusaha memperoleh pisau yang dipegang oleh Daryati ini. Setelah melakukan pergelutan yang sangat panjang, akhirnya Pak Ong tuh berhasil merebut pisau yang dipegang Daryati, meskipun banyak di sekitar tubuhnya Pak Ong tuh sejumlah luka-luka yang dialami Pak Ong. Sesudah melumpuhkan Daryati, Pak Ong mengikat tangan Daryati dan Pak Ong memeriksa kondisi istrinya yang ternyata sudah tidak bergerak guys, dan melihat kondisi istrinya penuh dengan luka yang tidak bisa dihitung, dengan sebanyak cairan merah yang melumuri tubuh Nyonya So. Dengan segera Pak Ong lari ke arah luar rumah guna untuk mencari bantuan, dan alhamdulillahnya ya guys, di depan rumah Pak Ong itu lewat 3 orang Malaysia yang kaget melihat kondisi Pak Ong yang penuh dengan darah dan memegangi perut dan lehernya yang sempat kena tikamannya Daryati guys. Pak Ong meminta tolong 3 orang Malaysia ini untuk menelepon polisi dan para medis, dan juga menjaga Daryati yang sudah diikat di dalam rumah sampai kepolisian datang ya guys. Lalu dengan segera salah satu dari 3 orang Malaysia ini menelepon para medis dan menelepon polisi. Dengan sisa-sisa tenaga yang dipunya, Pak Ong segera menelepon salah satu putranya yang saat itu sedang keluar semua ya guys. Setelah Pak Ong berhasil mengabari salah satu putranya, Pak Ong tuh menceritakan kondisi ibunya yang baru saja diserang oleh helper baru yaitu Daryati. Sesudahnya anak Pak Ong tuh datang sebelum polisi datang tuh ya, anak Pak Ong tuh sudah datang duluan. Geram melihat kondisi ayahnya, lalu memeriksa kondisi ibunya. Mangkel guys, lalu menghampiri Daryati dan memukul Daryati saking geramnya. Tak lama kemudian para medis dan polisi datang ya guys. Lalu Nyonya So dilarikan ke rumah sakit untuk guna postmortem, dan melarikan juga Pak So yang saat itu sudah dalam kondisi kritis ya guys. Terus siapa sih Daryati? Daryati adalah gadis Lampung, Sumatera, kelahiran 14 Agustus 1994. Berhubung minimal usia bisa bekerja di Singapura adalah 23 tahun, lalu Daryati mengubah usianya dari 14 Agustus 1994 menjadi 14 Agustus 1992. Daryati berasal dari keluarga yang kurang mampu ya guys. Dia menempati rumah sederhana. Di dalam rumah sederhana itu Daryati juga tinggal bersama kedua orang tuanya, satu kakak laki-lakinya dan satu adik perempuannya. Tumbuh dan besar di tengah keluarga tidak mampu, Daryati sesudah lulus dari sekolah kejuruannya memutuskan untuk bekerja menjadi buruh di pabrik udang. Jadi Daryati tidak bisa meneruskan ke jenjang sarjana karena faktor ekonomi guys. Dan ketika Daryati sudah bekerja menjadi buruh pabrik udang, di situ Daryati mempunyai kawan dekat ya guys. Tapi di artikel manapun seperti biasa guys, kawan dekatnya itu tidak disebutkan siapa namanya. Kita fast forward ya guys. Dirasa gaji menjadi seorang buruh pabrik udang itu tidaklah besar, serta Daryati itu mendapat desaan dari keluarganya kalau adiknya itu membutuhkan dana untuk melanjutkan sekolah. Terus kebetulan saat itu ayah Daryati juga sakit keras guys, membutuhkan biaya besar untuk pergi check up, untuk pergi kontrol, dan juga menebus obat-obatan yang tidak murah. Lalu saat itu Daryati memutuskan untuk mencari pekerjaan dengan cepat dan bergaji besar ya guys. Lalu Daryati memutuskan menjadi seorang tenaga kerja wanita di luar negeri. Lalu setelahnya Daryati mendaftar di sebuah pusat pelatihan yang biasanya kita sebut dengan PT ya guys. Setelah mendaftar, Daryati mengumpulkan dokumen-dokumennya yang akan diserahkan ke PT dan mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Daryati itu guys memilih Singapura untuk menjadi negara yang akan dituju mencari uang guys. Kan Singapura itu butuh basic bahasa Inggris, itu harus bisa kan ya.
Di sela-sela Daryati mengikuti pelatihan bahasa Inggris di PT tersebut juga ada anak satu yang menjadi teman dekatnya Daryati, yaitu bernama Indah. Indah ini adalah teman dekat Daryati yang hari-hari dilalui bersama-sama di penampungan PT itu, guys. Tak lama kemudian setelah check up fit, maksudnya setelah medical fit, surat-surat pengurusan paspor semuanya sudah komplit, lalu Daryati itu terbang ke Singapura, sementara Indah itu masih di situ mengikuti pelatihan yang ternyata Indah ini adalah TKW yang tujuannya bekerja di Hong Kong. April 2016 akhirnya Daryati terbang ke Singapura. Sesudah sampai di Singapura dan tiba di rumah agensi, lalu Daryati dijemput oleh majikannya yang tak lain yang tak bukan adalah Nyonya Sow dan Bapak Ong. Lalu Nyonya Sow dan Bapak Ong sesudah menjemput Daryati menuju ke rumahnya. Sebelumnya Daryati itu paspor, HP, semua itu alat-alat komunikasi ataupun dokumen-dokumen Daryati itu disita oleh Bapak Ong. Lalu Bapak Ong memperkenalkan Daryati ke helper yang sudah duluan bekerja mengikuti Bapak Ong itu lama ya guys, yaitu Don Hayati. Sejak itulah Don Hayati dan Daryati itu bertemu ya guys. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya ya guys, rumah Bapak Ong dan Nyonya Sow itu rumah napak tanah. Kalau di Singapura rumah napak tanah itu pasti megah guys, apalagi rumahnya 3 lantai ya guys. Di rumah yang ramai itu kan ada 10 orang sekarang, termasuk Don dan Daryati. Lah di saat itu Nyonya Sow itu memberi tugas Don dan Daryati mengerjakan semua pekerjaan rumah tapi bersama-sama, bisa membagi tugas gitu loh guys. Namanya juga Daryati itu masih non ya guys, belum punya pengalaman, belum punya experience pergi menjadi TKW ke negara manapun. Sejak saat itulah guys, Daryati itu merasa bosan, HP tidak ada, televisi itu tidak disediakan, radio tidak ada juga. Ditambah Daryati itu tidak akrab sama Don guys, jadi hari-harinya itu dilewati Daryati itu sangat boring, sangat membosankan. Dia itu tidak betah guys lama-lama guys. Lalu dengan terpaksa, dengan memberanikan diri, dia menghadap Nyonya Sow. Daryati mendesak Nyonya Sow dengan harapan bisa mengembalikan Daryati balik ke Indonesia. Tapi Nyonya Sow guys menolak permintaan Daryati, yang mana karena Daryati itu harus menyelesaikan masa potongan selama 8 bulan gaji full guys, tanpa menerima sepeser pun selama 8 bulan tersebut. Makanya Nyonya Sow menolak permintaan Daryati untuk mengembalikan ke Indonesia. Setelah mendapat penolakan dari Nyonya Sow, Daryati mencoba menerima keputusannya Nyonya Sow dengan cara bekerja seperti biasa ya guys. Semakin dia paksa untuk bekerja setiap harinya itu dia merasa tertekan dan tidak kuat guys. Dia itu semakin hari semakin merindukan kampung halamannya. Ditambah lagi guys, Don itu juga merindukan sosok sahabat baiknya yaitu Indah yang pernah satu PT itu ya guys, yang Indah tujuan TKW Hong Kong itu loh. Ditambah lagi Daryati tidak akrab dengan Don. Hiburannya Daryati itu cuma pergi keluar jalan-jalan sama anjing ya guys. Itu saja guys, karena dia itu tidak punya siapa-siapa untuk menumpahkan keluh kesahnya. Kalau dia itu tidak kerasan, itu tidak punya siapa-siapa. Sebulan kemudian sesudah penolakan dari Nyonya Sow ya guys, Daryati itu mencoba meminta kembali kepada Nyonya Sow, meminta kebesaran hatinya, meminta ketulusan hati Nyonya Sow untuk mengembalikan Daryati balik ke kampung halamannya guys. Tapi sekali lagi guys, Nyonya Sow itu tidak mengizinkan Daryati kembali ke kampung halamannya sebelum menyelesaikan masa potongannya itu guys. Sejak penolakan Nyonya Sow yang kedua itu guys, Daryati itu mangkel, Daryati itu geram. Lalu Daryati itu mempunyai niat buruk, yaitu merampok paspornya sendiri. Jika kalau bisa sekalian merampok uangnya Nyonya Sow guna membuka bisnis kecil-kecilan di Indonesia. Daryati menceritakan semuanya, planningnya ke Don, yaitu ya tadi merampok paspornya Daryati sendiri, kalau bisa itu merampok uangnya Nyonya Sow. Tanpa Don sadari, ternyata Daryati itu mempunyai plan B ya guys. Ternyata plan B nya Daryati itu adalah memajikannya Nyonya Sow jika situasinya memburuk. Betapa jahatnya Daryati ini guys, saking dia itu buta guys, hatinya itu tertutup, saking gak kerasannya itu tadi guys. Planning jahat Daryati ini ya guys,
yang ada terlintas di pikirannya itu dituangkan dalam catatan harian Daryati tertanggal 12 Mei 2016 berbunyi, "Rencana ini harus segera aku laksanakan. Saya harus berani meskipun nyawa taruhannya. Saya siap menghadapi segala resiko. Semoga rencana ini berhasil dan berjalan lancar. Keluarga majikan saya adalah target saya. Kematian." Lalu tanggal 2 Juni 2016 Daryati itu dengan sengaja ya guys menggambar tata letak rumah, denah rumahnya majikannya Daryati itu sendiri guna untuk memperlancar merampok uang, merampok paspor, serta jalan mana yang gampang untuk melancarkan dia kabur dari rumah tersebut. Betapa jahatnya ya guys. Setelah menggambar tata letak rumah majikannya ya guys, Daryati itu menyiapkan 3 pisau dan disembunyikan di berbagai lokasi di rumah tersebut. Tapi sebelumnya pisau itu sudah diasah sangat-sangat tajam. Lalu tibalah hari hanya tepat pada tanggal 7 Juni 2016 Daryati ini menganalisa keadaan guys. Dia mengetahui kalau saat itu anak-anak majikannya itu mau keluar beserta istrinya dan cucu-cucunya. Ketika suasana rumah sudah sepi, cuma ada Nyonya So di kamar, Daryati meminta tolong Don untuk mengalihkan perhatiannya Bapak Ong dengan cara mengajak ngobrol di lantai bawah. Lalu Daryati mengambil pisau yang sudah disiapkan tadi ya guys. Dia sebelumnya sudah menyelesaikan semua setrikaannya. Dia tata ke dalam kontainer. Lalu pisaunya itu diselipkan di antara tumpukan baju yang sudah disetrika. Dengan segera Daryati itu membawa baju yang sudah disetrika tersebut ya guys ke arah kamar Nyonya So. Lalu dia mengetuk pintu. Dari dalam Nyonya So mengatakan, "Silahkan masuk." Lalu Daryati itu masuk ke kamar Nyonya So dengan mengatakan ingin menaruh baju-baju yang sudah disetrika ke dalam lemari Nyonya So. Dengan sigap ya guys, Daryati itu mengambil pisau, mengarahkan langsung ya guys, langsung mengarahkannya ke arah Nyonya So dengan bilang, "Mem, kembalikan pasporku." Kejadian tragis pun terjadi seperti yang aku ceritakan di awal cerita tadi guys. Sekarang kita masuk ke persidangannya Daryati ya guys, yang mana tanggal 23 April 2019, 3 tahun setelah Daryati ditangkap dan diadili. Daryati didakwa pasal 300 dalam kurung A KUHP pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Don Hayati yang sebenarnya mengetahui rencana Daryati yaitu merampok Nyonya So kala itu ya guys. Tapi sebenarnya Don itu tidak mengetahui rencana cadangan atau plan B-nya Daryati yang membunuh Nyonya So, sehingga Don Hayati itu dibebaskan dan tidak didakwa sama sekali di pengadilan, dibebaskan begitu saja guys. Lalu pada tanggal 23 April 2021, 2 tahun setelah Daryati pertama kali disidangkan, didampingi kuasa hukum Daryati mengajukan pembelaan yang langsung ditolak oleh Hakim Pengadilan Valeri dan divonis hukuman seumur hidup. Tahu nggak sih guys, ada fakta-fakta menarik tentang siapa sih itu Daryati? Ketika Daryati menginjak usia remaja guys, ternyata Daryati itu pernah direjam paksa oleh kakak kandungnya sendiri selama 1 tahun itu sampai 10 kali. Terus fakta lain mengenai Daryati adalah akibat dari roda paksa yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Semenjak itulah Daryati itu trauma dengan yang namanya laki-laki, dan semenjak itu Daryati itu lebih menyukai sesama jenis. Tahu nggak guys, gadis yang disukai pertama kali oleh Daryati adalah ketika Daryati bekerja di pabrik udang itu loh, yang menjadi buruh. Itu kan ada yang tidak disebutkan namanya ya. Itu Daryati menyukai cewek dan lantas mereka itu menjalin hubungan sesama jenis. Terus yang kedua, Daryati mempunyai pacar itu ketika di PT. Ingat yang namanya Indah? Nah itu guys, itu pacar keduanya Daryati, dan berhubungan sampai Daryati itu sudah terbang di Singapura dan Indah juga terbang di Hong Kong. Mereka itu masih sempat menjalin komunikasi intens melalui chatting guys. Tapi ketika HP-nya Daryati disita
sama majikannya. Semenjak itu dia tuh stres guys, dia tidak ada support system, yaitu dari Indah. Gimana guys tanggapan kalian tentang kisah yang barusan kita bahas kali ini? Itu kisahnya sudah lama sekali ya guys. Mungkin sama Daryati itu kisah yang sangat membekas di hatinya. Sampai sekarang pun Daryati masih di penjara wanita di Changi. Untuk kalian yang ingin berkomentar tentang kisah Daryati, silahkan ya guys. Kalian bebas komentar apapun, tapi yang baik-baik ya. Silahkan tinggalkan jejak di bawah ini. So, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video yang terbaru, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Dan jika kalian ada kisah yang menarik yang ingin aku share di video aku yang selanjutnya, kalian boleh tinggalkan kisah kalian di email di bawah ini ya. Nanti aku akan up ke video aku selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.